Sepanjang tahun 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi kembali mengalami peningkatan. Kalau anak tetap ya kekerasan seksual yang tinggi. Kalau perempuan sama pelanggaran rumah tangga, ekonomi itu juga cukup tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jambi 28 TV, hari ini kita bertemu lagi untuk membicarakan masalah kekerasan seksual, perdagangan perempuan, dan lainnya. Itu bersama Pak HBA, Komisi 8 DPR RI, dan Ibu Lutfia, Kadis Pemberdayaan Perempuan, serta juga hadir di sini Ibu Iin, Kepala UPTD PPA. Oke, Provinsi Jambi. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke Ibu Kadis dulu ya Pak ya. Di sini Bu, terhadap kasus-kasus kekerasan seksual, perdagangan orang dan perempuan itu marak terjadi. Sekarang langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan itu secara cepatnya itu seperti apa Bu? Kita sekarang ini sudah berupaya karena maraknya sekarang di Provinsi Jambi ini yang tadinya kita masih mungkin adem ayem ya, tapi ternyata dengan terjadinya kasus yang baru-baru ini di akhir 2021, kemudian juga ditambah lagi dengan sampai dengan bulan ini juga ada juga beberapa kali tindak perdagangan orang juga. Nah, kita sudah mengambil langkah-langkah konkret, kita memanggil semua pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Kemarin kita di hari Rabu kita sudah melakukan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur, yaitu mulai dari perhotelan melalui PHRI-nya, kemudian dinas sosial, kemudian juga dari Polresta Kota Jambi, kemudian kita panggil juga dari Satpol PP, semua yang terkait dengan permasalahan ini kita panggil. Karena apa? Kita harus menyamakan dulu satu persepsi bagaimana melakukan langkah-langkah selanjutnya, langkah-langkah konkret. Karena ini semua tidak terlepas dari semua unsur seperti itu. Nanti juga termasuk juga kami mohon juga nanti melalui Pak HBA juga selaku Ketua Lembaga Adat, kita juga ingin bagaimana penguatan keluarga juga, karena ini semua tidak terlepas dari keluarga. Semua tindakan yang namanya kekerasan seksual, kemudian tindakan perdagangan orang dan pelecehan-pelecehan lainnya itu juga harus dimulai bagaimana menciptakan ketahanan keluarga yang ada di masing-masing keluarga. Nah, ini juga kami mungkin sudah berbicara juga dengan Pak HBA bagaimana peran lembaga adat nanti berikutnya, karena terus terang sekarang ini nilai-nilai di masyarakat kita sudah jauh bergeser. Ya, itu yang kita rasakan, sehingga memang harus melibatkan unsur agama juga, mungkin nanti MUI juga melalui ada bidangnya juga masalah kesehatan reproduksi perempuan itu juga akan kita libatkan, sehingga kita memerangkan ini bukan hanya tugas dari Dinas PPPA, bukan hanya tugasnya Pak HBA selaku Komisi 8, tapi adalah tugas kita bersama selaku anak bangsa, sehingga kita ingin juga menyelamatkan anak bangsa. Mungkin itu Mas. Baik, mungkin saya akan pindah ke Ibu Iin dulu ya Bu ya. Perkembangan kasus kekerasan seksual dan perdagangan perempuan dan anak ini sekarang ini udah marak, sangat marak. Sangat. Kalau kita lihat di media itu sangat sering kita dengar. Nah, sekarang saya bisa minta nggak Bu gambaran informasi kasus korban dan pelaku? Korban dan pelaku. Iya. Ya. Artinya kita bisa bicara tentang latar belakang sosial, usia, ataupun latar belakang kehidupan dan sebagainya. Seperti apa? Baik Mas. Kalau kita melihat dari latar belakang sosial, memang yang pertama latar belakang sosial yang sekarang lagi marak, misalnya ketika yang COVID 2 tahun terakhir ini, ketika COVID-19 datang, banyaknya perusahaan yang memphk-kan orang tuanya, ya, para bapak-bapak di PHK, kemudian mereka nggak punya kerjaan.
ini di rumah saja, setiap hari di rumah. Sementara ibu ini tetap ke ladang, tetap ke kebun, karena kerjanya ibu-ibu yang banyak yang kami tangani kasus, mereka di daerah perkebunan sawit. Nah, mereka tuh ke kebun dari jam 6 pagi. Sementara bapak yang kerjanya di pabrik itu diberhentikan, di rumah nganggur. Nah, anak itu daring, nggak masuk sekolah. Akhirnya dilihat terus, makanya ada kejadian kami waktu awal COVID, itu ayah kandung dengan anak kandung selama berbulan-bulan sehingga hamil 7 bulan baru heboh dan warga baru tahu gitu. Keluarganya. Itu kasus di Muara Jambi atau iya, Oke. Muara Jambi kasusnya. Tapi kalau saya lihat di Simponi PPA ya Bu ya, itu kasus tinggi malah ada di Kota Jambi. Jelas kalau kota. Kalau Kenapa? memang kota ini kan kita memang beraneka ragam dia. Oke. Makanya kalau kota memang tinggi dia, tapi diperbandingkan dengan kabupaten, maka Muaro Jambi yang lebih unggul, lebih banyak kasus-kasusnya. Oh gitu. Nah, yang kedua di kota mereka punya layanan sendiri UPTD PPA-nya. Oke. Nah, sedangkan Muaro Jambi punya P2 TP2A tapi tidak maksimal dari SDM maupun petugas-petugas lainnya. Sehingga kasus itu banyak sekali, hampir semua kasus di Muaro Jambi kami yang menanganin. Sehingga kasus itu yang masuk ke kami terlihat tinggi. Artinya Muara Jambi lebih terlihat tinggi gitu ya. terlihat tinggi. Iya, karena kami memang langsung menangani kasus-kasus yang berada di Muaro Jambi. Mohon maaf, artinya di UPTD Muara Jambi belum ada? Belum ada, mereka baru P2 TP2A. Dulu kan sebelum UPTD ini P2 TP2A namanya, Pusat Oke. Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Oke. Nah, sekarang di Muaro Jambi itu masih itu. Nah, itu pun mati suri. Pendampingnya nggak ada, psikolognya nggak ada, sehingga semua mereka akhirnya kami nge-backup karena kita provinsi, karena itu juga masyarakat provinsi Jambi, akhirnya kita backup semua kasus-kasus itu. Kalau nggak naik kasusnya, Polres Gitu. keberatan, Bu, Iin nggak naik kasus kalau ibu nggak bantu, akhirnya itulah dipindahkan ke provinsi dan kami siap backup itu, gitu Mas kalau ngelihat. Bu, balik lagi Bu ke Ibu. Kenapa Bu kalau di Muara Jambi ada, nggak ada, sorry. Di Kota Jambi ada. Ada berapa sih UPTD yang ada, Bu? Kalau sekarang kita sudah ada 4, tapi sudah masing-masing kabupaten sudah kita inisiasi dan semuanya pada proses naskah akademik ya, karena itu tidak serta-merta bisa dilakukan oleh kabupaten. Mereka harus juga meminta persetujuan melalui provinsi, melalui biro organisasi dan biro hukum kita. Nah, tapi alhamdulillah semua kabupaten rata-rata ini sudah ada 4 kabupaten yang sudah Batanghari udah, Tanjab Timur juga sudah, Kota udah, kemudian masuk Sarolangun, Tanjab Barat sudah, itu masih di organisasi prosesnya kan, karena nggak bisa sama sekali. Karena apa? Kita sudah sampaikan kepada seluruh kabupaten kota supaya mereka membentuk UPTD. Salah satunya apa? Ini banyak kaitannya. Nanti bisa dijelaskan juga dengan Pak ABA. Kita dana DAK itu juga salah satu persyaratan loh untuk mendapat dana DAK pusat. Oke. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, karena di dalam UPTD itu ada selain pelayanan, ada konseling juga, ada pendampingan, itu yang sangat penting sekali menurut kita. Bukan selama ini P2 TP2A tidak maksimal, tidak, tapi kita inginkan lebih fokus lagi, seperti itu mungkin. Baik. Oke, mungkin kita ke Pak HBA lagi ya, Pak ya, mohon maaf. Menurut Bapak, kebijakan pemerintah antara pusat dan daerah yang ada saat ini sudah cukup atau belum, Pak? Untuk memenuhi kebutuhan pencegahan, penanganan kasus yang marak terjadi sekarang ini? Ya, kalau dikatakan menilai, pertama saya ingin sampaikan bahwa kehadiran saya pada hari ini adalah sebagai anggota DPR RI. Komisi 8, Pak ya? Komisi 8 itu membawahi berapa menteri. Pertama Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Nah, kaitan dengan pembahasan kita pada sore hari ini adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan. Oke. Dan salah satunya adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan itu ada masalah kekerasan terhadap perempuan atau ibu rumah tangga dan termasuk juga anak. Dan tadi sudah disampaikan bahwa dari Kadis dan Kepala UPT tentang apa yang terjadi di Provinsi Jambi. Kalau dikatakan apa sudah maksimal pelayanan pemerintah dari sisi ini, relatif ya kalau dikatakan seperti itu. Kalau misalnya dinilai oleh pemerintah pusat, kami di DPR sendiri menilai
perhatian pemerintah terhadap Menteri Pemberdayaan Perempuan juga belum maksimal. Salah satu masalah dari sisi anggaran. Masa anggaran untuk Menteri Pemberdayaan Perempuan kecil satu dinas Provinsi Jambi. Itu yang selalu kita bahas setiap rapat kerja. Jadi harapan kita ke depan, ya maksimalnya ya dari sisi anggaran harus ditingkatkan nanti di masa-masa akan datang. Dan itu sudah kita bahas di tingkat pusat. Dari sisi lain, dari segi kelembagaan, di daerah kabupaten kota dalam Provinsi Jambi, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadis dan Kepala UTD bahwa belum seluruh tingkat 2 sudah membentuk UPTD. Itu yang menjadi persoalan kita. Dan padahal sebenarnya dana pusat itu akan turun ke kabupaten kota, apalagi provinsi. Kalau provinsi memang sudah dibentuk gitu. Itu harus ada UPTD. Jadi harus ada UPTD yang menangin tentang itu. Dengan sendirinya sekarang ya tadi baru selama tahun ini kalau tidak salah baru 2 UPTD yang dapat anggaran dari pusat, yaitu Kota Jambi dan Batanghari. Tadi 2 menyusul dalam proses, ada 1 lagi di dalam proses gitu. Dengan sendirinya kabupaten kota Provinsi Jambi yang lainnya tidak dapat dana DAK gitu. Nah, padahal persoalan-persoalan kita kan bukan sedikit yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadis, setiap tahun meningkat gitu. Pada tahun 2001 100 lebih gitu. 126 kasus. Sekarang sudah 48 kasus pada periode pada bulan April sekarang. Saya tidak bisa bayangkan kalau ini monoton terus sampai akhir tahun bisa mencapai 200 nantinya. Betul, Pak. Pada posisi terakhir. Nah, itu yang kita khawatirkan. Oleh sebab itu, memang harapan kita supaya maksimal pelayanan pemerintah yang dikatakan oleh Pak Asep tadi, ya tentunya kita lengkapi semua persyarat-persyarat, baikkah itu dari sisi infrastruktur kita, baikkah itu termasuk juga masalah SDM-nya gitu. Ada konseling, ada ya macam-macam. Apakah semua. Bapak nanti akan mendorong Pak untuk baik. PTD, Memang saya sudah membuat surat. Ya. Sudah, Pak? Hasil saya kemarin kunjungan ke kantor UPTD Ibu Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi ini, kami sudah membuat surat kepada para bupati wali kota Provinsi Jambi yang belum membentuk UPTD. Oke. Dan nanti akan ada tembusannya ke Bapak Gubernur, ke Ibu Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi, Kepala UTD Provinsi juga kita kirim, termasuk juga semua Bupati Wali Kota Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan tingkat kabupaten kota yang belum membentuk. Karena pembacaan saya ada semalam itu menurut Permen PPA nomor 4 tahun 2014, sebenarnya lembaga P2TP2A ini sudah dicabut oleh permennya sendiri. Artinya tidak ada lagi gitu kan. Harusnya artinya dengan adanya udah edaran dari menteri itu artinya sudah harus ada UPTD di setiap daerah. Betul, harus ada itu. Artinya Bapak akan mendorong ini. Ya, kita sudah buat surat. Insya Allah berapa 2 hari ini mungkin sudah kita tembuskan, kirim surat itu dan sudah saya tanda tangani, tinggal pengiriman bel lagi. Oke. Gitu. Untuk saya mau ke Ibu Iin lagi. Oke. Bu, kalau menurut Ibu, apa yang menjadi faktor penyebab perempuan anak ini terjebak dalam lingkaran kasus kekerasan seksual? Ini ya, yang marak sejak ini. Tadi ya, pertama tetap kita ngelihat sosialnya, ekonomi sosial. Kemudian melihat ketahanan keluarga yang dibilang Bu Kadis. Ketika anak di rumah, pulangnya lewat dari waktu sekolah, itu kontrol orang tua nggak ada. Oke. Iya, pulangnya malam juga nggak apa-apa. Besok pulangnya juga nggak apa-apa gitu ya. Sehingga anak-anak juga nggak tahu lagi aturan. Dia nggak pulang nggak dicari kok. Nah, ada kondisi anak karena usia anak yang rata-rata pubertas, usia anak yang rata-rata butuh kasih sayang orang tua, dia tidak dapat itu. Nah, makanya ketika ada teman yang menawarkan, mengiming-imingkan, jadi trafficking. Ini kasus yang sekarang lagi marak. Jadi kalau ada anak-anak yang usia pubertas, kemudian di rumah nggak ditanya, pulang sekolah ya? Enggak ada tanya gitu, karena orang tua sibuk. Yang buru-buru mencuci, pulangnya malam, sudah tidur, yang kebun jam 6 sore tiba di rumah, udah nggak bisa lagi. Tidurnya udah kayak kayu tidurnya, kayak batu. Sehingga anak-anak nggak pulang ya nggak masalah. Nah, di situ anak-anak protes. Kalau saya sering konseling itu mereka protes. Protesnya apa? Ya Bu, saya pulang ke rumah saya nggak ditanya Bu. Saya nggak pulang nggak ditanya, nggak apa-apa Bu. Sehingga mereka juga ya udahlah nggak usah pulang aja, kita lanjutin aja di sini, kita dapat uang kok. Oh gitu. Kita mau butuh HP-nya HP yang terbaru, nggak Android lagi misalnya ya, dia Artinya bilang. bukan ekonomi Bu ya.
Kalau saya baca, dua-duanya. Karena- lifestyle juga. Iya, lifestyle, hidup ya? gaya hidup, ekonomi, terus Oke. kemudian agama. Nah, inilah yang sekarang kita menurun itu. Artinya sekarang kalau untuk korban-korban tersebut, penanganan yang ibu ini seperti apa? Kalau korban, kalau di tempat kami, SOP-nya ya Mas ya, Iya. melapor, kemudian itu kita analisa kasusnya. Oke. Analisa, kebetulan saya juga menyejar kasusnya, dianalisa. Nanti saya akan bisa melihat sejauh mana kasus ini. Misalnya kasus ini butuh konseling, maka kami konseling. Kalau kasus ini butuhnya ke hukum, maka kami rujuk ke Polda ataupun ke Polresta. Nah, setelah itu, pasca itu rehab, sebenarnya rehab ini memang punya dinas sosial. Tapi kami ikut turun serta di situ, maka kami akan manggil Peksos untuk rehabnya. Misalnya di Alia Tama kami letakkan, atau memang kita home visit ke rumah. Kita melihat kondisi rumahnya seperti apa lingkungannya. Nah, inilah setelah itu baru kita terminasi, ditutuplah kasusnya. Nah, untuk kasus dihukum itu berbulan-bulan bahkan bertahun. Kami pernah menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak 2 tahun. Oke. Prosesnya itu terus berjalan dan tetap kami pantau. Nah, selain itu, kebetulan di Provinsi Jambi ini sendiri kita minim psikologi klinis, psikoklinis. Saya Oke. sebenarnya nggak psikoklinis. Oke gitu. Tapi ketika pihak kepolisian bilang, Bu Iin, di provinsi ini nggak ada lagi psikoklinis yang mau beracara di pengadilan menjadi ahli. Nah, kami pakai ibu ya, makanya saya memenuhi kriteria itu. Jadi semua yang saya ikut TOT saya kumpulkan, ijazah saya, sehingga waktu masuk pengadilan hakim boleh saya untuk tampil untuk membela. Nah, dari segi itu juga lah yang banyak dari Sabak misalnya, Tanjab Timur, Bu Iin, kami nggak punya ahli nih untuk bersidang. Akhirnya saya ikut dari situ juga gitu kan. Ya udahlah Artinya kok dari kesini. 11 kota kabupaten Iya. ini larinya ke provinsi semua, Bu. Kalau dia nggak punya ahli, jadi kalau kayak kemarin, iya kalau Merangin nih. Artinya SDM itu, Bu, di provinsi sendiri ada berapa orang, Bu? Cukup nggak, Bu, untuk standar operasional dari OPTD? Iya. OPTD sendiri dia harusnya punya psikolog klinis. Saya nggak psikolog. Iya. Iya. Psikolog klinis saya nggak. ASN itu susah. Sedangkan OPTD kan negara ikut hadir nih. Iya, Jadi semuanya harus. ASN. Nah, Oke. saya karena saya ASN, ya nggak ya waktu itu kami membuatnya PLT psikolog klinis Oke. gitu. Akhirnya saya melakukan itu, tapi jauh sebelum itu Polda sudah sering panggil saya, Bu Iin aja ahli, sehingga kayak kemarin Merangin, jauh-jauh saya bilang Merangin jauh sekali ke saya, nggak ada Bu di sini lagi, jaksa nggak mau terima Bu yang lain. Kalau Bu Iin dia mau terima, terpaksa ke Jambi dengan posisi jauh perjalanan dan klien juga agak susah kita tanya karena jalannya jauh, muntah di jalan dan sebagainya. Kalau nggak kasus nggak naik. Oke. Akhirnya gitu. Banyak daerah-daerah kita kabupaten gitu. Kalau Tanjab Timur masih dekat, Muaro Jambi masih dekat. Nah kalau Merangin ya, Jauh. nah jauh. Oke, Kerinci. mungkin tahan dulu ya, Bu ya. Iya. Nanti kita lihat slide sewaktu Pak HBA kunjungan ke tempat Ibu Iya. UPTD. Apakah udah menjadi layak? Apakah udah memenuhi standar operasional pelayanan ya, Bu ya? Ya, sesaat lagi. Oke, kembali lagi kita di pembicaraan masalah kasus kekerasan seksual, perdagangan perempuan dan anak. Mungkin saya akan kembali lagi ke Ibu Kadis. Ibu, merujuk daripada Peraturan Menteri PPA nomor 4 tahun 2018. Apakah UPTD provinsi sendiri udah layak gak dikatakan mengikuti dari permen PPA tersebut, Bu?
Kalau kita bicara layak, secara infrastruktur atau sarana dan prasarana saya rasa belum gitu. Iya. Nah, tapi kalau secara SDM kita selalu berupaya meningkatkan mutu dari SDM pelayanan yang ada di UPTD. Oke. Nah, karena apa? Karena kita inginkan jangan gara-gara infrastruktur sarana dan prasarana yang tidak lengkap kita tidak bisa melayani. Dan alhamdulillah UPTD kita ini mendapat juara 4 nasional. Oke. Dalam memberikan pelayanan, pelaksanaan, pelaporan, dan alhamdulillah itu. Dan ini juga sebenarnya Ombudsman Provinsi Jambi juga sudah pernah mengeluarkan ini Pak HBA terkait dengan pendirian UPTD, terutama untuk Kabupaten Muaro Jambi. Ini sudah dipanggil sama Ombudsman terkait itu tadi pelayanan, tapi sampai hari ini tidak bergerak-bergerak. Kita juga bingung di mana letak salahnya gitu kan. Kita panggil kepala dinasnya, kita komunikasikan dengan pemerintah kabupatennya, tapi sampai hari ini pun nggak ada respon. Oke. Dan ini sangat kita sayangkan karena apa? Kita kalau yang sudah punya UPTD mereka ada kasus yang langsung lapor ke kita akan kembalikan. Karena apa? Karena kita ingin memberikan kewenangan penuh kepada kabupaten untuk melayani itu. Nah, tapi kalau memang tidak ya terpaksa kita semua. Dan saya sering tanya juga sama Kapolres sama ininya ya yang unit PPA yang ada di Polres, loh kok dilempar ke sini semua? Bu, daripada nggak jalan, lebih baik kami ini khususnya mungkin untuk Muaro Jambi ya. Kami agak lebih menekankan Muaro Jambi. Kalau yang lain mungkin untuk memberikan pelayanannya sudah walaupun tidak maksimal tapi mereka sudah punya upaya gitu seperti itu. Kadang kasihan juga dengan petugas yang di Muaro Jambi itu, saya sedih ngelihatnya. Mereka dengan segintang dayo kalau bahasa Jambinya itu ya, mereka melakukan pelayanan seperti itu. Nah, tanpa didukung dengan yang lainnya. Kita kasihan, makanya kita kalau Muaro Jambi udahlah saya bilang sama Bu In, kita backup aja lah, kasihan mereka gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Seharusnya ini juga, makanya sekarang saya tekankan kepada seluruh kepala dinas PPPA kabupaten kota, kalau kepala dinas tidak bentuk UPTD, mohon maaf mungkin KLA-nya juga Pak, kabupaten kota layanannya mungkin batas pratama aja. Secapek-capeknya Bapak mengisi aplikasi, saya bilang tetap segitu itu juga dan tidak akan dapat dana. Alhamdulillah mereka merespon semua sekarang. Alhamdulillah, mungkin tinggal proses ininya aja ya, proses naskah akademik dan segala macamnya itu yang masih butuh proses dari organisasi, dari hukum, kemudian juga dari pemerintah daerah sendiri. Mungkin itu. Saya sangat tertarik bahasa Ibu tadi, kota layak anak. Kita mendapatkan itu predikatnya Nindya Bu ya. Nah, Nindya kalau nggak salah ya di sekarang ini. Enggak, kalau kita ini kan beda-beda. Oh, jadi, di Kota Jambi. Kita untuk berbicara skala Kota Jambi Bu, karena yang tinggi ini kan sekarang Kota Jambi ini Bu, iya. Untuk kekerasan anaknya ini sendiri. Nah, artinya kita sudah dapat di peringkat Nindya. Belum, masih di Madya. Sekarang Kota Jambi menurut Ibu sendiri sudah layak nggak memang disebut kota layak anak? Karena dengan tingginya kasus kekerasan sekarang ini. Yang jelas begini ya, kalau kita berbicara, karena kalau kota layak anak itu ada 2 poin kelembagaan dengan poin masalah pengorganisasiannya. Baik. Nah, kalau dari sisi kelembagaan Kota Jambi sudah sangat bagus. Kenapa dia dari sekarang kan kita 7 kabupaten kota yang dapat nih Provinsi Jambi, 1 di Madya dan 6 di Pratama. Nah, di Pratama itu. Nah, karena apa? Banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi ya. Bagaimana dia bisa memenuhi seluruh unsur yang ada. Nah, mereka alhamdulillah kemarin Pak juga kita Kota Jambi mendapatkan ruang bermain ramah anak yang sudah terstandar menurut dari Kementerian PPPA baru kemarin keluarnya, dan alhamdulillah itu Taman Kongko, itu yang sudah ramah anak. Instrumen itu Bu ya, artinya instrumen. Iya. Kalau misalkan gini, saya berbicara instrumen untuk di instansi. Mohon maaf Pak ya. Saya lihat apakah saya belum terlihat oleh saya di instansi-instansi pemerintah sendiri harusnya itu ada ruang menyusui. Maaf, saya pergi ke kantor-kantor instansi pemerintah itu belum ada standar untuk ibu menyusui sendiri gitu ya. Itu yang tanda kutip untuk instrumen kota layak anak. Dan di di jalan-jalan kita masih temui banyak
iklan-iklan rokok. Iya. Nah, pendapat Ibu. Itu yang saya. Ini juga jadi permasalahan sebenarnya kalau kita berbicara satu sisi harus berbicara bagaimana pendapatan daerah ya kalau terkait iklan. Oke. Nah makanya juga di tingkat nasional juga kita sampaikan gimana kita mau apa karena ini pajak yang terbesar itu kan adanya di rokok. Kita nggak tutup mata ya. Oh, Tutup gitu. mata. Baik, Karena oke, itu. Bu. Nah makanya kita inginkan mungkin di ruang-ruang yang harusnya itu ramah anak itu nggak boleh yang adanya iklan rokok segala macamnya seperti itu, termasuk juga di sekolah seperti itu ya, atau di taman hiburan juga nggak boleh yang adanya iklan rokok itu. Paling kita minta ya kalau ini mematikan ya kita nggak bisa juga kan, pasti Pemkop juga kan ini berapa banyak mereka kerugian ya, berapa puluh miliar yang harus keluar. Nah makanya kita menyikapin itu. Memang dari satu sisi ada hal yang menurut kita mungkin ini juga mengakibatkan apakah sudah layak nih Kota Jambi dikatakan kota layak anak seperti itu ya. Tapi yang kita lihat adalah banyak upaya yang dilakukan oleh Kota Jambi yang mungkin inilah mengakibatkan mereka bisa di posisi madya ya. Karena pertama keberpihakan dari perusahaannya yang melalui absainya gitu ya. Mereka memberikan kebutuhan-kebutuhan anak itu mereka support dari dana CSR yang Semoga ada di tahun perusahaan. depan kita bisa mendapat peringkat itu lagi Bu ya. Amin. Ini alhamdulillah sekarang sudah di PA ya, penilaian verifikasinya di angka 938 untuk Kota Jambi. Ya. Oke. Mungkin kita break dulu ya di sini setelah pariwara berikut ini. Sambut kehangatan Ramadan bersama Jambi 28 TV. Ada dua kebahagiaan dalam melaksanakan ibadah puasa. Pertama, kebahagiaan waktu kita berbuka puasa. Rasa senang tidak membuat dirinya menjerumuskan dirinya pada perbuatan dosa dan kebatilan. Ramadan dimuliakan oleh banyak orang umat Islam karena di situ bulan suci yang mana kita diwajibkan untuk berpuasa. Ramadan Karim bersama Jambi 28 TV. Kali ini kita mungkin ke Pak HBA, mantan Gubernur Jambi. Kita tanya nih sama Bapak. Pak, dengan kasus-kasus yang sekarang ini banyak terjadi di Provinsi Jambi maupun di Kota Jambi lah kita katakan ya Pak ya. Ini artinya Provinsi Jambi ini kan dapil Bapak. Ya. Kira-kira langkah-langkah Bapak ke depannya itu sebagai Bapak duduk di Komisi 8 DPR RI itu apa Pak? Baik. Selain dari mungkin ya tadi Bapak sudah katakan itu adalah anggaran dan sebagainya gitu Pak ya. Terus menyurati itu, apalagi Pak langkah-langkahnya? Mungkin kita akan menyoroti ini terus gitu Pak. Kira-kira langkahnya apa gitu Pak? Baik. Sebagaimana diketahui oleh masyarakat, undang-undang mengatur bahwa tugas DPR itu adalah pertama menetapkan anggaran, yang kedua melakukan pengawasan, yang ketiga menetapkan undang-undang. Itu tugas DPR, tugas kami begitu. Dan terlalu jauh dari situ berarti kami sudah mengambil pekerjaannya eksekutif gitu. Nah, kaitan dengan undang-undang sekarang kan sudah dalam pembahasan undang-undang tentang kekerasan terhadap anak. Tindak pidana kekerasan seksual. seksual. Proses ya. Iya. RUU, proses gitu. Ya, RUU TPKS. Ya, kemudian yang kedua dari sisi anggaran tidak dapat dipungkiri kalau semakin banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang sosial terutama kaitan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan ini ya mau tidak mau anggaran harus kita tingkatkan ke depan. Baik. Sesuai dengan harapan kami waktu rapat dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan, kami juga kesian dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu dananya sangat minim sekali itu. Baik. Yang cuma 225 miliar tidak salah sekitar itu. Satu anggaran saya katakan, saya betul ngomong juga pada saat itu. Itu paling-paling satu anggaran dinas di tingkat 1. Yang mereka itu akan mengelola, mengurus Indonesia yang terluas ini gitu. Nah, memang alasan dari pihak Menteri Koordinatornya dikatakan kan tugasnya memang lebih banyak koordinasi gitu. Tapi kan tidak terlepas dari itu. Ya, koordinasi itu perlu juga anggaran gitu, perlu turun ke lapangan, melakukan penilaian, kemudian pengawasan dan sebagainya.
Nah, itu persoalan yang memang seluruh anggota Komisi 8 semuanya berpikirnya ke arah itu. Jadi minta kepada Menteri Keuangan dan Bappenas ke depan untuk menambah anggaran itu. Kemudian yang ketiga dari segi institusi tadi ya, mau tidak mau ya pemerintah dalam hal ini baikkah tingkat provinsi, tingkat kabupaten ya, supaya persoalan-persoalan sosial yang seperti ini jangan meluas ya, jangan bertambah lagi. Kita harapkan ke depan ya banyak langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah, mulai dari institusinya dilengkapi ya, supaya dana DAK di atas itu turun. Sebab kalau dana APBD tidak sanggup sebenarnya membiayai. Betul, Pak. Kita ngurus jalan saja habis uang kita ngurus jalan. Kasihan dengan Bapak Gubernur dengan Bupati Wali Kotanya gitu. Oleh sebab itu Pak Bupati Wali Kota juga harus tahu, untuk dapat uang dari pusat tuh ya harus punya persyaratannya, harus diri UPTD tadi ya. Nah, bayangkan Kota Jambi dengan Batanghari dapat dana sama banyak dengan provinsi, 400 miliar, 400 juta dapat dari pusat gitu. Itu kabupaten lain tidak dapat apa-apa, kan kasihan gitu. Nah, itu risiko institusi. Dari sisi lain kita juga tadi juga harapan dari Ibu Dinas Pemberdayaan Perempuan mengharapkan peran dari masyarakat, baikkah itu institusi pendidikan, kemudian dari sisi keagamaan, mungkin MUI dan lembaga adat ya tadi, dan dari sisi pendidikan sendiri ke depan ini perannya harus diperkuat juga gitu, dan dibantu untuk mengoperasionalkan bagaimana kita mendidik masyarakat kita di tingkat di bawah ini. Salah satu contoh misal kami dari lembaga adat. Ke depan kita sedang menyusun, kepengurusan saya ini kan baru ini, akan sedang menyusun tentang Darasmolog yang tentang pelajaran adat di tingkat SD. Dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu sedang disusun sekarang. Jadi nanti ada pelajaran muatan lokal yang diajar kepada anak bagaimana kita bertingkah laku dengan sopan santun. Kemudian kan adat itu kan bersendikan sarak-sarak, bersendikan kitabullah. Itu nanti kan semuanya akan diajar kepada anak-anak kita. Kemudian dari sisi lain juga kita harapkan dari pihak Departemen Agama. Kuncinya sebenarnya ada beberapa hal. Pertama masalah agama, yang kedua masalah ekonomi. Persoalannya tidak terlepas dari itu. Anak-anak kita mau bergengsi, mau pakai HP segala macam. Dengan kawan pakai HP, akhirnya menjual diri. Ingin menyamai tadi kan dengan teman-teman yang lainnya. Itu upaya-upaya antara lain yang harus kita lakukan ke depan untuk mengurangi kasus-kasus yang timbul ini. Dan kita juga sangat resah sebagai orang tua apa yang terjadi di masyarakat sekarang. Itu nanti mungkin salah satu beberapa hal yang menjadi perhatian kita ke depan. Oke. Mungkin kalau misalnya untuk Ibu Iin sedikit ya Pak ya. Selain tadi SOP dan sebagainya, kendala-kendala apa aja nih Bu? Boleh nggak dijabarkan di sini? Mumpung ada Pak HBA dan Ibu Kadis yang langsung bisa. Iya, kalau tadi kendala kan kita dengar juga Bu Kadis bilang, sebenarnya kalau secara kelembagaan kami udah pernah menang juara 4 tingkat nasional, ngalahin kayak provinsi yang besar, Medan kalah, Sumatera Barat kalah, Jawa Barat kalah ya. Nah, jadi waktu kondisi kita membuat itu, ini rahasia kami sebenarnya dapurnya. Jadi kami setting ruangan yang begitu minim, Pak. Jadi begitu tim verifikasi datang, dia juga ngelihat mana ini dapurnya. Kami bikinlah dapur sudah ada sekecil mungkin, karena harus ada ruang pantry, syarat-syaratnya itu. Iya Pak. Jadi itu sudah kami baca bersama kita. Jadi di kantor kita lihat, oh ini harus ini Bu, harus ini. Sampai kursi roda dan semuanya itu kita lengkapin memang fasilitasnya. Tapi kita lihat kemarin kita kok nggak ada Pak ya? Ada kursi roda. Ada ya? Ada ya. Oke. Iya. Cuman gini, yang untuk taman bermain anak itu yang rada kecil ya. Itu kalau Mas Asepnya nanya, Bu In gimana tadi kata Bu nggak layak-layak ya. Nah tapi secara fisik gedung kami, makanya sampai hari ini saya memohon itu karena memang nggak layak gitu ya. Jadi kalau ada kasus anak dia nangis pengen kita konseling bermain, dilihat kecil banget ruang bermainnya gitu, sampai kita impit-impitan gitu ya. Padahal petugas pendamping mungkin ada 2 orang, mereka bujuk kan anak. Di ruang konsultasi dan itu sangat dekatan sekali dengan itu ya Bu. Juga lihat ya, masa gue lihat kita bagaimana kita konsultasi, yang belakangnya toilet gitu kan.
Saya susah Ya, juga kemarin. Iya, jadi emang kondisi gitu, tapi kami tadi kata Bu Kadis sangat memaklumin itu gitu. Jadi ketika udah 1 tahun berdiri, saya maklumin nih sama tim saya gini, maklum ya, ya maklum. Tapi untuk yang ketiga tahun ini rasanya kami udah letih gitu ya, pinginnya kita nih bagus karena kita pinginnya ke depan nanti maksimal gitu, karena petugasnya makin banyak gitu. Makin banyak. Duduknya Artinya SDM juga harus tambah dan sebagainya, Bu ya. sedangkan SDM kita itu pendamping udah cukup banyak juga, udah 7 orang untuk mendampingi. Nah, tempat duduk pendamping ini pun agak rumit kami. Ibu, Iya. nanya Ibu, Bu Kadis. Maaf Ibu. Iya, iya. Apa sudah diajukan Ibu? Sudah pernah diajukan belum Bu? Dalam tahun-tahun kemarin Bu? Maaf ini Bu. Nanya, Iya, Bu. yang jelasnya kita hampir setiap tahun kita mengajukan, tetapi biasanya selalu dapat di tambahan. Nah, kemarin ini memang ada tambahan diminta 300 juta gitu. Oke. Tapi pada saat kita pembahasan itu tidak masuk di dalam risalah ininya Pak, pembahasannya, dan itu Oke. juga dari TA-nya DPR nggak berani, termasuk juga kepala BKUDA juga nggak berani. Nah, padahal kita butuhkan itu. Nah, kami minta juga sebenarnya nggak besar-besar juga, agak maju ke depan aja, maju, ndak, bukan apa ya, bukan rehab total, ndak, cuman rehab ini ya nambah ruangan aja seperti itu. Karena itu tadi memang untuk yang konseling anak itu yang agak sulit sekali, karena Iya. kan anak kan nggak bisa kita paksa-paksa, mereka harus berbicara, makanya diajak bermain. Cuman ruang bermainnya lihat aja sendiri, nah ini juga gitu kan. Mungkin Jadi semoga didengar sama Pak Gubernur dan anggota Dewan Iya, DPR RI DPR Provinsi ya Bu ya. Iya, iya, Maaf. mungkin. Oke, mungkin terakhir untuk Pak HBA. Dalam pengamatan Bapak, bagaimana nih Pak penanganan terhadap perempuan dan anak, terus korban seksual terhadap anak juga gitu, perdagangan orang yang dilakukan oleh instansi-instansi itu Pak. Baik, terima kasih. Pertama saya ingin komentari masalah gedung tadi. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada hari nanti ke depan anggaran Amin. APBD akan dialokasikan. Ya, mudah-mudahan nanti kita sampai kepada Pak Gubernur tentang pentingnya ya. Memang kita ada beberapa hal kadang-kadang mungkin dari pihak-pihak instansi pemerintah, mungkin termasuk wakil rakyat juga di tingkat provinsi itu tidak dapat informasi ya, tentang bahwa pentingnya masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan ini. Ya, mungkin ini suatu waktu mungkin bisa ya kita undang mereka dalam pertemuan-pertemuan nanti ke depan. Padahal sebenarnya ya karena saya ini di Komisi 8 membidangi masalah pemberdayaan perempuan dan kekerasan terhadap anak, bahwa sangat penting dan ternyata sudah parah sebenarnya kita ini ya. Yeah. Jadi itu kita harapkan nanti ke depan menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah, baikkah itu provinsi maupun kabupaten kota. Termasuk juga pemerintah Republik Indonesia ini juga. Iya, Pak. Tandanya mereka anggaran untuk Menteri Pemberdayaan Perempuan ya tidak sebanyak yang kita harapkan gitu. Ya, mudah-mudahan karena begini kan, mungkin Bapak maaf sebagai mantan gubernur juga ya, Ya. Pak, dan mungkin ada masukan untuk gubernur nanti ya ke depan gitu. Ya, Pak. betul. Itu Pak. tadi salah satu itu. Mudah-mudahan nanti rekaman nanti kita kirim kepada Bapak Gubernur sehingga beliau tahu tentang kondisi kita yang terakhir ya. Mudah-mudahan. Insyaallah. Jadi sekali lagi ya harapan kita ya sudah semakin parah ya. Ini memang harus menjadi perhatian khusus kita terhadap. Memang jadi pemimpin itu memang kita harus seluruhnya jadi pikiran, jadi perhatian dari harus mendengar kepala segala daerah, aspek ya. itu. Ya, mudah-mudahan nanti akan jadi perhatian. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan hari ini akan ada manfaatnya untuk Amin, amin, daerah amin, ya Rabbal secara alamin. keseluruhan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa Jambi 28 TV, hari ini mungkin kita selesaikan dulu untuk pembicaraan kekerasan seksual terhadap anak dan perdagangan orang. Nah, mungkin di sesi selanjutnya kita akan mengundang beberapa stakeholder lagi. Kalau sekarang ini kita berbicara masalah sosialnya ataupun internalnya di UPTD PPA sendiri, mungkin kita ke depan akan membicarakan tentang penegakan hukum dari kekerasan seksual dan perdagangan perempuan ini. Nantikan di Jambi 28 TV. Terima kasih.